yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, anak-anakmu, hamba-hambamu, mahasiswa, mahasiswi, juga bersama-sama Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, sesuatu yang indah yang kami tahu, di mana kami mendahulukan hari kami memuji memuliakan nama Tuhan dan mengucapkan syukur. Kami percaya itu yang Tuhan kehendaki. Setiap kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dan mendahulukan Tuhan dalam segala-galanya. Inilah waktu kami Tuhan, kami bersama-sama belajar akan firman, merapi dari hamba-Mu. Bapa di surga, turun atas hamba-Mu sehingga mengalir dan mengalir. Dan kami dipenuhi oleh kuasa kasih. Terpujilah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan berkat. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. 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 Baik, saudaraku. Hari ini kesempatan diberikan kepada saya. Kita hari ini akan belajar tentang kasih. Kasih, dan saya ambil dalam konteks keluarga. Bagaimana kita seorang muda-mudi ketika jatuh masuk ke pelayanan, kita berhadapan dengan yang sudah senior, ya, senior dalam arti yang sudah keluarga. Paulus mengatakan janganlah dirimu pandang muda pada anak rohani yang Timotius, sehingga apa yang menjadi pesan kepada Tuhan kepada kita yang ingin kita sampaikan kepada jemaat harus disampaikan sekalipun saudara muda. Hari ini saudara kita akan belajar dalam kasih pada 1 Petrus 3 ayat 1-7. Mari kita sama-sama membaca 1 Petrus 3 ayat 1-7. Di sini saudaraku, perikopnya adalah hidup bersama suami istri. Ini untuk mahasiswa atau suami istri ya, kita lihat nanti ya. Baik, katakan amin kalau sudah ketemu. Amin. Ya, kita bersama-sama membacakan semua dan ayat yang ke-7 2 kali kita baca. Bersama-sama kita membaca semua pria wanita mulai ayat 1-7 dan ayat yang ke-7 kita ulang kembali untuk yang kedua. Ulangan yang ketiga, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema hidup bersama suami istri. 3, 2, 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada iman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka menikah, bagaimana bumi dan sekalian dari istri mereka, berhiaslah jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepak rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah
kepada jemaat Korintus, tidak ada data dari para teolog menuliskan hal itu. Tetapi nuansanya sama tentang keluarga. Apa yang menjadi latar belakang pendahuluan 1 Petrus 3:1-7. Ya. Adanya hubungan keluarga di dalam berjemaat tidak harmonis, sehingga itu mencuat ke permukaan, tampil terlihatlah itu oleh para hamba-hamba Tuhan, termasuk para hamba-hamba Tuhan yang memiliki pasangan. Ada terjadi diskomunikasi satu dan lain masalahnya. Begitu juga antar hamba Tuhan dan lain. Sehingga saudara, di dalam konteks ini Paul Petrus lebih menekankan kepada keluarga. Saya melihat atau saya menafsirkan saudara, kenapa Petrus lebih menekankan ini kepada hal yang familiar, keluarga. Saya melihat saudara, karena keluarga itu adalah fondasi, dasar, tiang dari segala kehidupan kelak masa depan, baik anak-anak, ahli warisnya, begitu juga generasi berikut. Maka fondasi dalam keluarga itu harus kuat. Ini yang ditekankan oleh Petrus dalam ayat ini. Sama seperti dikatakan di ayat 1, hai suami, hai istri-istri, tunduklah pada suami. Ayat 7 dikatakan, hai suami-suami. Jadi ada balans antara suami dan istri. Di kedua-dua itu dipenuhi. Kenapa? Karena di dalam keluarga, kedua atau suami istri adalah inti. Jadi bagaimana keadaan anak itu bukan karena bagaimana keadaan anaknya, tapi bagaimana keberadaan keluarga. Keluarga yang baik, harmonis dan kuat, doa ataupun kerohanian dalam keluarga, maka hasilnya itu nanti akan menjadi yang kuat-kuat, tangguh-tangguh. Sekalipun ya mungkin namanya anak-anak memberontak, jubur itu udah wajar. Itu bagian daripada hidup, karena kita sudah hidup di dalam dunia yang jubur, dunia yang penuh dosa, terkontaminasi oleh dosa sejak ada. Maka wajar. Nah, namun saudara, ada sisi-sisi inti pada dasarnya. Tatkala si anak itu dibentuk dengan luar biasa, dengan dasar suami istri selalu harmonis, suami istri dengan bertukar pikiran yang baik. Memang anak orang tua tidak melihat sini kalian anak-anak duduk dan lihat kali orang tua kami kalau inilah berita. Tidak, mungkin tidak ada yang menakutkan. Tetapi secara tidak langsung lebih daripada itu, si anak itu mendengar, melihat dan merasakan suasana atmosfer dalam rumah tangga itu bagaimana, damai atau tidak. Dan itu yang menyerami anak itu sehingga tumbuhlah mereka menjadi anak-anak yang unggul, baik secara kecerdasan, prinsipnya saudara, suami istri tidak ada berbelah-belahan di sini. Nah, kita lihat dulu sedikit tentang istri. Siapa sih sebetulnya lebih hebat, istri dan suami? Orang mengatakan suami itu kuat, dia bisa mengangkat mungkin 100 kilo sekali angkat. Perempuan tidak bisa. Tetapi kekuatan yang stabil itu tidak ada pada laki-laki. Memang laki-laki itu hebat dan kuat, tetapi kestabilan itu tidak ada. Maka harus dilengkapi dengan yang stabil. Siapa yang mampu memberikan kekuatan yang stabil? Istri. Tuhan tahu bahwa manusia itu diciptakan hanya dari yapar ha-adamah, tunggal, debu yang tunggal dan tak berarti. Apalah artinya satu debu? 100 meter itu tanah mahal. Apalagi Jakarta ini, ini bisa sudah, saya nggak tahu, bisa 15 juta atau 50 juta per meter. Sepengki tanah saudara itu bisa minta ke tempat tetangga, sepengki tanah. Tapi kalau sebiji ordu, debu. Kita ini bukan diciptakan dari tanah, dari debu. Alkitab menjelaskan debunya tanah, bukan debu besi, bukan debu perak. Artinya di situ tidak berarti. Dalam keberadaan itu Tuhan memahami manusia itu begitu lemah, rapuh dan ringkih yang hidup. Maka Ia memberikan seorang penolong. Namanya penolong itu harus yang kuat. Nggak mungkin mampu seseorang ini menolong kalau dia tidak mampu menolong. Tuhan sudah tetapkan
berikan nama, gelar atau jabatan sebagai pada si perempuan itu adalah penolong. Seharusnya Tuhan yang menolong Adam ini. Harusnya Tuhan. Dia yang pelihara, dia merawat. Karena dia menciptakan, karena Adam itu milik Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan mandatkan itu kepada si perempuan. Betapa spesialnya dia diambil bukan dari debu tanah, tapi dari bahan baku yang sudah jadi dan mahal harganya. Terus, maka di dalam kekristenan wanita derajatnya dalam keluarga persis di bawah Allah. Dalam kekristenan derajat seorang ibu atau perempuan, katakan ini pada jemaat, persis di bawah Allah. Kenapa? Satu indikasinya. Seharusnya Tuhan yang memelihara merawat si Adam ini, tetapi dimandatkan kepada orang yang bisa dipercaya. Siapa itu tadi? Si perempuan. Bahkan dia berikan saudara yang lebih tahu, lebih stabil daripada yang dia tahu si laki-laki. Kalau kita kembali ke dalam bahasa aslinya, apa sih utusan dalam bahasa Inggrisnya? Angel, angelos dalam bahasa Yunani, sungguh-sungguhan. Kita lihat dalam bahasa sehari-hari, apa sih malaikat itu? Itu sebenarnya disebut bidadari. Saya tidak percaya ada itu bidadari bersayap yang 7 bidadari yang katanya mandi di pantai, mandi di atas. Setelah saya telusuri, baca-baca buku-buku referensi saudara, ternyata itu hanyalah Alkisah atau cerita rakyat. Bisa lah dikatakan ya dongeng, tanda petik, seperti terjadi di Datu Bel. Siapa sesungguhnya ini? Angel adalah utusan dari surga. Dialah yang seperti bidadari. Nah, oke. Setelah itu saudara, ada keseimbangan ketika bertumbuh terjadi atau dalam keluarga itu anak-anak bertumbuh dengan baik karena keluarganya dengan suami, istri, papa mamanya bahagia, tenang. Ini memang jarang saudara era ini. Milenial sekarang itu jarang sekali. Bisa dikatakan mungkin yang untuk keluarga itu dari 100 itu ya katakanlah 80 masih banyak. Tapi yang gonjang-ganjil dalamnya banyak-banyak. Makanya muncullah generasi-generasi gonjang-ganjil. Ya. Saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah tentang kehidupan kasih. Kasih dalam bahasa Yunani ada 4. Itu yang menjadi pendahuluan tadi. Apa yang terjadi di maka ayat ini diturunkan. Di ayat 7 tadi dikatakan saudara, demikianlah kamu suami-suami. Nah, di sini ya. Saya melihat di sini suami-suami adalah pria-pria. Kenapa di sini dikatakan suami dalam bahasa aslinya dikatakan onea? Laki-laki. Kalian laki-laki, pria-pria. Jadi tidak, laki-laki itu sesungguhnya tidak hanya mengasihi istrinya, tetapi menghargai harkat seorang perempuan, karena tahu perempuan ini adalah makhluk yang unik. Uniknya apa? Dia kan tampak lemah tapi dia tampak lemah tapi garang sesuatu. Jadi bukunya kalau mempelajari laki-laki katanya segini doang tebal buku. Tapi kalau perempuan mempelajari bukunya jilid satunya segini, itu masih jilid satu. Harus benar atau tidak? Memang kenyataan seperti itu. Nah, demikianlah kamu hai pria-pria, hiduplah bijaksana. Saudara, yang pertama hidup dalam kasih itu kita harus berpikir bijaksana. Bijaksana digunakan di sini saudara, katanya apa sih bijaksana? Seringkali muncul dari pikiran kita. Di sini digunakan kata bijaksana saudara, apototeste. Jadi sikap perkataan, tutur kata yang enak didengar. Lemah lembutlah, enaklah engkau berbicara kepada mereka, karena mereka itu yang tadi yang unik itu.
tatkala itu terjadi, bahasa seperti terjadi, kita lontarkan kepada istri. Nah, contohnya, saya sudah aman, saudara. Saya dulu istri itu boleh panggil apa sih cantik. Sengantuk-ngantuknya dia, saya pulang dari kampus, saya udah datang, langsung tidur lagi. Apa katakan? Cantik, bikin kopi dong. Tadi pada udah ngantuk banget. Mendengar itu langsung segar deh. Benar-benar kami dilakukan langsung ke dapur. Kenapa saudara? Nyaman didengar di telinganya. Alika kali-kali. Udah mudung dong. Bo, bikin kopi. Waduh, langsung apa? Perang langsung, saudara. Langsung perang gitu. Tonjok-tonjok kan jadi. Tapi ketika katakan cantik, itu rasanya telinganya damai. Maka rasa lelah, capek, ngantuk tadi langsung segar. Nah, inilah maksudnya ayat ini. Bijaksanalah mengeluarkan kata-kata. Tatkala kata-kata bijaksana itu menjadi kekuatan, power di dalam keluarga. Roda perjalanan keluarga, saudara, ujung pangkalnya anak itu ada pada si ibu, bukan pada si bapak. Si bapaknya diatur pada itu hanya berapa jam saja ketemu dengan papa. Sampai di rumah nanti mau nanti apa lagi dari kita sempat bicara itu. Anaknya masih tidur, dia sudah pergi kerja, bangun tidur, pulang sudah tidur. Ada kesempatan ambil kesibukan yang lain, nggak ada. Tetapi mamanya 24 jam, sehingga saudara, si ibu ini membutuhkan nutrisi-nutrisi yang begitu untuk menguatkannya, sehingga generasi-generasi yang dia didik yang ada di hadapannya itu mampu menjadi unggul. Nah, tatkala si istri ini selalu disakiti, dikecewain, lalu dia capek banget. Percaya deh, digoti di dua anak ini. Kenapa? Dicubit. Pernah lihat? Saya pernah melihat suami istri. Anaknya dicubitin supaya anaknya nangis karena merasa papa ini anak kesayangannya. Di situ anaknya nangis, baru dia bicara. Ada apa sih? Padahal si istri ini memancing supaya suaminya bicara. Sandi dikasih itu, dicubitin anak. Kenapa ini terjadi? Komunikasi tadi tidak ada kata bijaksana yang terjadi. Itu yang pertama. Bijaksana. Demikian juga kalau hai suami itu juga bijaksana. Jadi bukan hanya sekadar hikmat, pintar mengagumi. Wah, cantik kali kalau istri itu, cantik kali. Dengan sikap, tutur kata, itu yang bijaksana menghadapi makhluk yang unik itu, si perempuan. Karena sesungguhnya seperti tadi, sebagai pendapat tadi, dia adalah lebih makhluk yang terdekat dengan Tuhan. Indikasinya kedua, perempuan itulah yang dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan regenerasi ciptaan. Tuhan tidak mencipta lagi. Ada yang sudah ditetapkan sebagai penolong, maka persis di bawah Tuhan. Maka tatkala ini yang persis bawah Tuhan ini ya dengarkan anak muda. Kau tidak dengarkan mamamu, omongan mamamu dan berengommu oleh mata orang. Apa saya tertidur. Kau tidak akan melihat hari yang cerah. Karena dia itu adalah persis di bawah Allah. Ibumu itulah Allah yang kelihatan. Bukan bapak, ibu. Sempurnalah orang yang tidak sayang kepada ibu. Kalau dalam orang Palembang apa namanya? Siapa itu? Yang jadi batu itu? Paling kundang. Orang Sampuraga tadi. Saya tidak tahu betul atau tidak bagaimana ceritanya. Tapi Sampuraga itu orang yang jugul mama kepada mamanya, lawan mamanya. Pernah saudara dengar juga kan? Di bawah telapak kaki ibu surga toh? Di bawah telapak papa apa? Hah? Gak ada. Banyak kata-kata yang tepat dan bagus dikatakan kepada perempuan karena memang dia persis sebagaimana sanjungan kita kepada Allah. Seharusnya begitu sudah mereka menerimanya itu. Karena dia persis di bawah Allah. Doa ibu sepanjang masa. Kasih ibu seperti matahari tidak mengharapkan balasan. Kenapa selalu ibu selalu yang dia lakukan? Itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar bagi yang lain. Wajarnya di mana? Sebagaimana saudara menyanjung, meninggikan, memuliakan nama Tuhan.
Muliakanlah ibu. Amin. Doa ibu itu apa? Maju. Saya punya jemaat begitu, kan ada seorang jemaat. Setiap lagi ibadah dia ditendang, istrinya ditendang, dihajar, ditabok, dimaki-maki. Jangan gereja. Saking sudah penuhnya kesal yang punya suami istri itu lama sering kali dia apa? Kamu tertutup. Gak boleh gereja. Dimaki-maki. Sopeolan beda dia. Maksudnya apa ya bahasa Arab? Monyong nanti mulutmu katanya. Itu perkataan istrinya. Selama ini diam saja dia, ya masuk saja ke gereja. Apa yang terjadi setelah sampai di gereja? Datang telepon anaknya, putrinya. Mama pulang. Panik kan? Pendeta begini. Keluar, kenapa? Supaya siapa tahu ada kejadian kan? Mama pulang. Babanya bapak peol katanya. Mulutnya bapak itu mencong. Persis seperti perkataan istri. Itu real di hadapan saya. Kenyataan. Jadi ketika kita hidup bijaksana di dalam seperti yang dimaksud bijaksana dengan perkataan lebih daripada sikap. Yang kedua saudara, hidup dan bijaksana itu. Next. Kurangnya saling menghargai mungkin di jemaat saat itu yang dilayani oleh saudara Petrus ini, maka terjadi apa? Saling tunjuk-tunjukkan. Dia datang seperti gereja duduk paling depan, dia seperti malu melihat Pak Pendeta ini. Karena tahu apa yang di sini, apa sebetulnya itu tunjuki? Cincin. Mari lalu mampir bagi kita, terlambat aku katanya. Ini gelendung. Ini mungkin sudah terjadi saudara di zaman ini. Yakobus pun mengalami itu. Maka dikatakan oleh Yakobus itu, berbahagialah orang yang tahan dalam godaan mata, pencobaan dalam terjemahan. Kalau dalam bahasa asli itu godaan mata. Jadi terkadang bagaimana kita kelihatan wah di mata orang. Nah ini. Malu aku melihat Pak Pendeta terlambat. Dia terlambat depan lagi kan? Yang tunjukin lagi begini. Kata Pak Pendeta, oh ini dia orang yang dekat Tuhan. Haleluya. Nah itu aja bagi saya. Gereja nggak ada begini. Ya. Tapi Pak Pendeta kata, bisa dia kamu inang. Mana inang jam segini baru datang. Adanya saudaraku saling menghargai. Tatkala kita menunjukkan aksi seperti itu, di situ kurangnya menghargai orang yang dengan perbandingan yang atas. Bagaimana harus? Saya jalan begitu. Mungkin saudara naik motor atau naik mobil, datang jemaat rumah udah pakai kebaya ini, jalannya jauh, jalannya begini kan supik kebaya itu kan. Ajak aja. Mas. Ini namanya surga itu lewat depan rumah orang. Kalau begitu itu namanya surga lewat depan rumah orang. Adanya kebersamaan, menghargai, sehingga saudara kita telah menunjukkan ada keluarga dia orang miskin ataupun orang susah, kita menghargai dia sebagai sesama kita, sesama anak Tuhan, atau sesama satu iman di dalam Kristus. Sebagai kami yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Nah, kenapa yang perempuan itu dikatakan lemah? Fisiknya mungkin lemah. Lemah kalau kita dalam satu bulan, hari bersihnya itu mereka kalau tidak salah hanya 3 minggu saja. Itu 1 minggu itu masa-masa spanning itu. Jangan senggol pun nggak langsung digalak-galak. Perempuan minta waspada. Ketika dia masa-masa merah, jangan nyeletuk ngomong, dihajar lah. Nggak nyeletuk aja dia uring-uringan. Kenapa? Karena sakit. Disinilah yang dikatakan itu lemah. Satu. Yang kedua, di dalam perjanjian lama, orang yang mengalami merah atau haid itu tidak boleh masuk dalam
oleh Allah. Itulah kelemahan. Jadi masuk tergolong yang lemah. Banyak alasan-alasan mengapa seperti dilakukan, dikatakan pada kata lemah di sini saudara, masanya ada masa-masa. Ya. Jadi ketika mereka itu hanya 5 minggu, 3 minggu saja, siap ia melayani suaminya, siap ia berposeria di hadapan suaminya. Hargailah itu, jangan gara-gara yang 1 minggu itu. Kau lupakan yang 3 minggu itu. Hargai dia yang lemah itu. Efeknya apa yang terjadi? Sepatah dua kata yang kita lontarkan, ada yang selalu merekam di sekitar kita. Siapa itu? Mereka Tuhan dan anak-anak. Apa yang kita lontarkan kepada istri, perbedaan di rumah tangga itu, anak itu diam-diam saja, saudara. Tapi merekam, dengar itu semua itu. Dia rekam semua itu. Masuk memorinya. Di kemudian hari, kalau dia istrinya begini main tonjok-tonjokan, itu kan dia sudah biasa. Kenapa? Aku sudah terlatih melihat hal seperti itu. Orangnya saling menghargai, aku menghormati. Maka memunculkan juga generasi-generasi yang tak mundur. Yang ketiga, saudara, hidup dalam kasih itu adalah jalan berkat. Di awal sampai pendahulu saya katakan saudara, banyak saya lihat saudara generasi-generasi keluarga-keluarga yang ya datang dari biasa-biasa saja, tapi dia selalu diramuti tamian di timur. Dia selalu diramuti apa ya? Diberkati, diramuti, disertai. Dia selalu disertai dengan doa-doa ibunya. Jarang saya dengar itu dia disertai dengan doa-doa bapaknya. Kenapa bapak ini terlalu tereliminasi dalam hal ini kan gitu ya? Amiyani madainan Nabulah di ratokor. Doamu itu mama. Bahkan sampai hari saya kata bisa mengatakan, kalau dikatakan siapa yang setia berdoa di rumah, kalau ada di sini, saya yakin saya 100% mamamu. Walaupun mamamu tidak tahu berdoa, tapi dalam hatinya apa? Tuhan, masuk-masuk anakku dari Jakarta. Itu pasti. Hati seorang ibu selalu jauh ke depan, selalu melihat anaknya. Bahkan sampai masa depannya anaknya, sedetil apapun itu konsentrasi. Beda dengan laki-laki, enggak begitu laki-laki. Laki-laki yang saat ini yang dipikirkan bagaimana, apa yang harus lakukan. Memang ada juga sisi laki-laki sudah cocok. Maksudnya tadi saudara, bahwa doa ibu itu selalu menyertai. Nah, tatkala doa ibu selalu menyertai, bukan berarti saudara kita kuat dari godaan. Bukan berarti itu menjadi tameng pagar pada kita. Lalu Anda tidak lagi tergoda dengan menjatuhkan masa depan. Doa ibu itu selalu ada. Memohon kepada Tuhan itu harus direspon. Bagaimana cara merespon itu? Hiduplah dalam Tuhan juga. Sehingga saudara, itulah yang menjadi jalan berkat di dalam. Jadi saya tidak pernah mau mengingatkan apa yang terjadi, tapi ternyata itu tidak tepat pada jalur, tidak tepat pada jalurnya. Ternyata Fajar sudah nggak ada di sini. Aku sebagai, kalau bayangkan orang itu, saya sebagai orang itu, aku mendapatkan anak berita seperti ini, pasti saya menangis. Apa dosaku? Dia harus melihat ke dalam diri. Apa dosaku, maaf Tuhan, jadi begitu anakku. Maka itu sudah jalan berkat. Responi doa ibumu, responi doa-doa mereka orang tua yang dari sana itu. Target kebatan selesai, harus selesai. Sehingga apa yang nanti terjadi? Tatkala saudara pulang punya gelar saudara, apa kata ibunya? Tuhan terima kasih. Dia sambil pegang perutnya dan mengelus-ngelus perutnya. Aku yang anak yang kulahirkan jadi sarjana. Oleh hati mas.
Kalau tidak dia menangis melulu. Jadi saudara, kita harus tetap dalam jalur ini, dalam kasih, sehingga apa yang terjadi, kalau itu kita lakukan dengan baik, respon terhadap doa-doa dan keinginan daripada orang tua, maka itulah jalan berkah. Di ayat 7 tadi dikatakan saudara, supaya doamu jangan terhambat. Tatkala hal-hal yang seperti tadi itu terjadi, maka ketika saudara keluar dari kampus ini, bang, itu doa-doa itu sudah terhalang begitu. Terhalang. Ini kita bikin warning lah. Warningnya apa? Ini kasih Tuhan kepada Anda. Apa kasih Tuhan ini? Tuhan ingin kau selesai sampai selesai tuntas tas dari sini, sehingga kau dapat melayani Tuhan dan kau pertontonkan itu secara tidak langsung di dalam generasi. Masih LWB anak Misyeli alami tani yang ini ternyata berhasil juga anaknya si Adu itu karena doa ibunya itu. Itu adalah satu kebahagiaan saudara bagi orang tua. Apakah orang tua kita mengharapkan saudara nanti gaji setengah untuk dia? Nah, istrimu yang menjadi jagonya di situ nanti. Tahu maksudnya? Istrimu yang menjadi jagonya. Orang tua hanya menginginkan apa? Jalan berkat itu mengalir terus ke dalam kehidupan kita. Yang penting sudah sampai apa yang diharapkan orang tua. Senanglah pergi. Petrus mengingatkan ini di jemaat Kreta ya, jemaat Kreta ya. Dia mengingatkan Kreta supaya jemaat-jemaat saat mereka tetap suami istri kuat, supaya kenapa? Generasi-generasi itu menjadi bibit-bibit yang unggul. Tak kala generasi-generasi itu menjadi bibit-bibit unggul, baik di lingkungan, baik dalam ketatanegaraan, saya percaya maka kuat. Tetapi tatkala terdiri dengan hunna marbadai, apa itu marbadai? Hunna betul-betul kan nggak tenang hidupnya kalau nggak marbadai, kalau nggak cocok, nggak damai rasanya. Jadi seakan itu sudah menjadi suatu penyakit. Aduh, ada yang tidak beres. Yang tidak beresnya apa? Memang enak di kau, di dirimu mengeluarkan kata-kata, tapi dengar biarlah generasi. Ada yang merekam, ada jejak rekam di kemudian hari, dan itu akan dibawa di dalam kehidupannya. Menjadi apa? Bagian daripada kehidupannya. Tatkala itu menjadi bagian dari kehidupannya, apa yang terjadi? Masalah kehidupan. Jadi kesimpulannya saudara, ini dalam kasih. Yang pertama itu tadi adalah hiduplah dalam bijaksana. Kita dituntut suatu bijaksana. Jadi bijaksana di sini bukan olah pikir, tapi kata-kata. Tambahan sedikit. Wanita atau si ibu itu adalah kelemahannya ada pada telinga. Kelemahan seorang perempuan menurut teori-teori ataupun Bible sekalipun ada pada telinga. Ketika dia cici ular mengatakan tante Hawa, ya tuh pohon tuh, didengar omongannya saudara. Bahkan dalam keluarga seperti dikatakan, katakanlah yang lembut kepada mama, walaupun terkadang kau menderita di perantauan, tenanglah hati mamamu. Tatkala yang tenang apa? Tuhan pasu-pasu berkatilah dimanapun dia berada. Orang hidup panggil dina memang hanya itu minta Tuhan di dalam hidup. Dia anakku berkatilah. Sambutlah itu saudara dengan masa depan yang baik. Apa yang menjadi larangan-larangan, ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan dalam kampus, perhatikanlah ini. Supaya apa? Terwujud doa mamamu tadi kata Tuhan pasu-pasu, Tuhan berkati, supaya nyampe. Yang ketiga, yang kedua adalah saling menghargai. Baiklah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Karena dalam saling menghargai saudara, di situ ada juga toleransi. Menghargai seseorang apapun, menganggap dia sesama satu iman, satu kepercayaan, satu derajat di dalam Tuhan, dan bahkan satu komitmen di dalam Kristus. Yang ketiga, jalan kasih, hidup dalam kasih itu adalah jalan berkat. 1 Petrus 4:8 dikatakan, kasih menuntut kehidupan kasih. Mari kita lakukan kasih bagaimana? Karena di dalam kasih itu ada berkat-berkat pengampunan dan berkat penghadiran. Amin.
dalam kasih, kami memiliki bijaksana. Sebagai seorang yang bijaksana, begitu saling menghargai satu dan lain, karena kami tahu Tuhan seluruhnya, semuanya jalan Tuhan untuk memberkati kami, sehingga apa yang kami doakan dan kami rindukan, Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, bahkan lebih daripada apa yang kami doakan, yang Tuhan berikan sebagai upah atas apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus didoakan. Amin. Amin.